Indonesia kembali ke tahun 98. Ini ada keluar narasi Indonesia ini bisa kembali ke tahun 98. Kalau orang bilang apakah sekarang akan menjadi 98, memang 98 ini menjadi momen trauma buat bangsa ini. Ya. Amerika tuh hutangnya paling gede. Hah? Kenapa dia ngutang paling gede? Supaya apa? Gue utang sama Ari, gue utang sama ini, gue utang sama ini. Kalau lu macam-macam, gue membangkrutkan diri, lu mati semua. Saya percaya bahwa kondisi yang kali ini tuh klimaksnya adalah setelah Pak Purbaya menolak IMF itu adalah klimaks. Kalau kita lihat 98 yang dihantam sama mereka adalah bank kita tuh dianggap tidak liquid, tidak kompeten, akhirnya dipaksa tutup kan, likuidasi waktu itu ya. Sekarang dia tidak main di bank. MSCI diturunin untuk ngacak-ngacak Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau kita ngikutin apa maunya Amerika, kita bakalan aman kok ekonomi. Enggak juga. Kalau ngikut salah, kan ngikut salah. Iya. Apakah narasi ini yang begitu mengerikan di saat itu terjadi yang namanya quote-unquote reformasi? Indonesia berubah total, terjadi chaos di mana-mana, ekonomi bergetar. Nah, ini akan terjadi lagi di Indonesia atau tidak? Dan karena dari banyak obrolan yang semakin panas belakangan ini akankah mengarah ke sana? Oke, sekarang kita akan ngobrol dengan seorang pakar astronaci. Mantap. Ini Bro Gema udah ada di sini lagi nih. Thank you brother, thank you. Ini kalau dia ngobrol nih kayaknya nyolek-nyolek folder otak nih kan. PR lu banyak banget, gua dikasih tugas menjelaskan buset. Iya, waduh. Soalnya gini, viewer kita ini banyak yang baru kenalan sama lu. Oke. Jadi sudut pandang lu tuh bagi mereka tuh mungkin angle-nya beda dari yang biasa didengar. Nah, sekarang ini kan ya lu pasti udah ini ya, udah sempat denger ya bahwa kepanasan suasana sosmed. Gua nggak bilang politik ya dulu ya, karena apa? Kadang-kadang sosmed panas, aslinya enggak. Aslinya enggak, betul. Setuju. Ini panas banget, bahas ini panas gitu. Kita nggak tahu. Takutnya kalau kita panasin lagi ada yang bermain, gitu kan. Ini ada keluar narasi Indonesia ini bisa kembali ke tahun 98 gitu ya. Apalagi yang Indomaret pada ditutup-tutupin begitu segala macam. Kalau pandangan lu gimana? Menarik karena sebelumnya gue sampai akhirnya bikin konten di Untold Story. Nah, judulnya apa tuh? Itu konten di Astronaci kan, Untold Story tentang yaitu 98. Apakah kita ini sebenarnya 98, dan gue comparing antara kondisi ekonomi sekarang ini yang disebabkan karena dugaan kita semua kan menduga-duga, nggak ada yang pasti juga, namanya konspirasi ataupun dunia-dunia yang di atas sana, kita kan rakyat jelata nih. Tapi ada paralelisme kita compare. Kenapa sih sampai rupiah ini dihancurin kayak begini gitu ya? Sampai Singapura pun jauh lebih bagus dari kita jauh. Nah, waktu di podcast sebelumnya kan kita juga sudah bahas tentang bahwa Singapura itu kayaknya menjadi tempat pembelian besar-besaran orang exit dari rupiah belinya Singapura gitu. Karena US dollar sendiri kan sebenarnya indeks DXY-nya nggak naik-naik banget gitu ya. Dan sekarang udah hampir 18.000, which is target gua 18.220 harusnya. Mungkin. Lu 18.220. Ya, udah. Lu lebih ekstrim lagi lo kadang-kadang nih. Oh, yang lain 25.000 kan. Bahasannya kan itu lebih pesimis banget kepada negara. Kalau kita lihat yang lebih rasional lah. Sekarang 17.800 ya. Ya 17.8, 17.9 itu kurs tengah, tapi kan money changer kartu kredit udah 18 bro, ngecasnya kan. Nah, sementara kan kita juga lihat Menteri Keuangan kita optimis banget bulan Juni itu akan 1 bulan lah untuk nurunin ke 15.000, dan gue bikin lagi tuh 15.000. Ya beliau kan compare-nya begitu, tapi gue bikin lagi tentang rupiah bisa nggak ke 15.000, tapi sweet spot rupiah itu di mana, itu yang paling penting. Nah, dari situlah kita melihat dari data-data yang ada. Kalau orang bilang apakah sekarang akan menjadi 98, memang 98 ini menjadi momen trauma buat bangsa ini. Ya kan? Sehingga kalau misalnya ada chaos, ada krisis, semuanya itu orang kayak nge-recall 98. Otak mereka tuh nggak pernah nge-recall 2008. Langsung exit semua orang. Semua 98. Padahal 2008 itu kalau kita bicara financial crisis itu jauh lebih parah daripada 98. Karena 98 itu adalah eranya Indonesia dihantam dengan krisis politik. Tahun 2008 itu global financial crisis. Nah, 2008 subprime mortgage itu pecah. Itu lebih parah dari 98. Lebih parah karena Amerikanya kolaps juga.
Oh, yang perumahan itu dulu ya? Iya, Oh. credit default swap gitu. Iya. Jadi pertanyaannya kalau orang itu mau bicara tentang apakah ini 98 apa 98, mereka itu nggak even paham sebenarnya apa yang mereka bicarain. Makanya di podcast ini untung mau tahu gitu kan. Nah, kita luruskan dulu apa yang mau lu compare dengan 98 nih, ekonominya kah, crash-nya atau political crisis-nya nih. Kalau dari sisi ekonomi berarti sebenarnya Kalau dari sisi ekonomi kita itu nggak bisa apple to apple dengan 98 karena kondisinya ya totally udah berubah, GDP-nya berbeda, semuanya berbeda. Walaupun sekarang rupiahnya 18.000, dulu misalnya, oh ini lebih tinggi lagi daripada tahun 1998. Tapi kalau kita compare dengan data atau dengan kondisi ekonomi semuanya persis dengan 98, sekarang itu harus di sekitar 50.000 rupiahnya baru compare bisa sama apple to apple. Gitu loh. Ya, jadi secara value sebenarnya nggak bisa apple to apple. Nggak bisa, karena ada variabel yang sudah jauh berbeda, gitu loh. Nah, ini yang tidak dipahamin banyak orang. Jadi jangan hanya compare kayak angka ke angka. Namun kalau kita lihat alasan dugaan kita, kok seakan-akan ekonomi kita ini diperes sama asing seperti tahun 98. Nah, itu yang gue bikin di Untold Story, bahwa ada kesamaan, ada kemiripan. Sebagai analis kita perlu membandingkan. Orang bilang, wah si Gema ini cocok logi. Di dunia ini nggak ada penemuan apapun lampu iPad yang tidak berdasarkan cocok logi, itu nggak ada. Semua riset, semua hipotesis itu lahir dari cocok logi. Menyamakan pola kan sebenarnya. Jadi hati-hati orang suka komen cocok logi. Diskusi kita itu menyamakan sesuatu itu cocok logi sampai akhirnya kita buktikan. Terbukti bahwa itu benar. Kan asalnya cocok logi. Nah, artinya kalau kita lihat ada paralelisme, itu memang ada, di mana waktu zamannya Pak Harto dia di embargo kita waktu itu oleh Amerika, terus kemudian Pak Harto mulai belok ke porosnya komunis, ke Rusia waktu itu membeli pesawat-pesawat militer dari alat-alat militer dari Rusia. Kemudian pada saat itu Pak Harto tidak setuju dengan skim perjanjian daripada IMF untuk pinjam duit pada saat itu. Nah, akhirnya kita dihantam sama Amerika. Rupiah kita dilemahkan, politiknya disusupin. Terus akhirnya Pak Harto mau tidak mau menaikkan perjanjian utang dengan IMF. Itu. Sebenarnya ada. Nah, yang ada push-pushan begitu juga. Iya, oh iya dong, gitu. Karena ini semua unsur kepentingan. Jadi negara-negara itu mengikat seseorang dengan utang kan gitu. Nah, di era yang sekarang, di mana satu hari setelah Pak Prabowo dilantik, dia langsung menuju kepada meeting untuk BRICS kalau nggak salah, ya kan. Terus kemudian membuat perjanjian dengan Rusia 100 sampai 150 juta barrel pembelian minyak sama mereka. Terus kemudian alutsista belinya sama siapa? Sama Prancis. Beli Rafael, beli Airbus, semua itu kan sama Prancis. Sedangkan belanja dia terhadap Amerika itu berkurang gitu. Jadi itu mempengaruhi keputusan politik ya. Jadi ujungnya politik tuh dari ekonomi berarti. Dari ekonomi. Nah, terus kemudian kita ingat bulan April 2026 Pak Purbaya menolak pinjaman IMF, ya kan? Nah, tambah-tambah tuh. Polanya sama kan? Pertanyaannya, presiden kita itu sebenarnya di tengah semua kekurangannya, nggak ada presiden sempurna di alam semesta ini. Tapi yang gue lihat, presiden satu ini mencoba membela kedaulatan negara. Gua bukan. Caranya gimana? Caranya gini. Kalau misalnya gua harus beli minyak dari Amerika itu mahal dan dipersulit dan harganya naik, ya gua carilah jalur lain. Itu sih sebenarnya sih prinsip ekonomi sih. Iya kan? Gitu. Berarti kan itu kedaulatan kita dong, bebas memilih yang mana yang lebih murah. Yang lebih murah kan. Nah, lu jangan ngatain gua penjilat pemerintah, kan nggak bisa gitu. Sekarang kalau gua bicara baik dikit sama presiden kan orang akan bilang, oh ini penjilat pemerintah. Kita ngomong yang kita rasional aja semua ya. Di meja ini kita ngomong rasional. Pemerintah banyak kekurangannya. Tetapi di dalam satu hal ini saya melihat bahwa kenapa mau gabung BRICS? Ketika waktu dulu Pak Prabowo bilang saya mau gabung BRICS, wah semua orang puji-puji dia. Tapi ada konsekuensi pasti dari kan? BRICS itu. Dari BRICS. Ya kan, itu kan BRICS itu kan jelas ngelawan Amerika dong. Iya, menentang Amerika aja. Kan itu dedolarisasi toh. Iya. Waktu Pak Prabowo mau join BRICS semua puji. Begitu ada masalah ketika dia join BRICS semua menghujat. Ini tunjukin bahwa masyarakat sebenarnya tidak paham. Dan ini pemerintah juga tidak pernah ngobrol ke masyarakat. Terjadi communication gap yang fatal di sini kan. Nah, pemerintah sibuk sendiri. Nggak mengkomunikasikan masyarakat asumsi sendiri. Iya, begitu komunikasi blunder semua. Semoga di podcast ini jadi clear.
clear gitu. Nah, Oke. di posisi ini kita ngelihat bahwa kedaulatan negara itu dipegang sama beliau. Karena Pak Prabowo itu bagaimanapun jiwa nasionalisnya ada, walaupun kadang kalau yang sekarang lagi panas kan, setiap kali pidato marketnya merah misalnya gitu kan. Ya udahlah, itu kelemahan beliau lah. Tapi kalau kita melihat paralelismenya, beliau ini melakukan sama yang seperti mertuanya lakukan. Tapi bagusnya Pak Prabowo, dia tidak satu poros, dia nginjak dua kaki. Itu cukup fair menurut saya. Ada yang diambil dari Amerika, ada yang diambil dari negara lain, Eropa misalnya kan. Nah, ya udah gitu kan. Eropa Amerika udah berseberangan sekarang? Enggak, sekarang kan kalau kita melihat dari unsur kepentingan ya kan, negara Indonesia ini kan adalah bukan Commonwealth. Ya, kalau Commonwealth kan India, Australia, Malaysia, Singapura itu kan Commonwealth yang mengacu kepada Eropa gitu ya, UK. Nah, Arab Saudi yang segede itu pun tetap adalah kawan-kawannya Amerika. Jadi nggak bisa kita bicara kenapa Indonesia tidak mau independen berang sendiri. Indonesia tidak mempunyai kemampuan. Tapi ada nggak sih negara yang independen? Nggak ada, bos. Iran doang paling. Ya nggak bisa. Makanya sekarang lu kalau mau independen tapi lu banyak natural resources, ya lu pasti dibom lah. Iya pasti ditarget. Itu namanya kapitalisme. Iya kan? Iya, ibaratnya kalau lu orang kaya tinggal nggak mau berbagi, sosialisasi, mau dirampok. Mau dirampok gitu. Ya. Nah, memang itulah dunia kan. Kalau di surga lain lagi cara mainnya kan gitu. Nah, sehingga kalau itu pertanyaan bagus. Ada nggak negara yang independen? Ya mungkin ada independen, tapi di perjalanan geopolitik itu sebenarnya semua itu saling ikat mengikat. Sebagai contoh, Amerika itu ada negara yang ngutangin orang, dia ngutang paling gede. Amerika tuh hutangnya paling gede. Kenapa dia ngutang paling gede? Supaya apa? Gue utang sama Ari, gue utang sama ini, gue utang sama ini. Kalau lu macam-macam, gue membangkrutkan diri, lu mati semua. Semuanya ada collateral damage gitu. Nah, ini yang penting untuk dipahamin. Jadi kalau misalnya kita katakan bahwa Indonesia itu menjalin hubungan dengan Amerika, iya, dengan negara Eropa, iya. Ya memang sekarang Pak Prabowo pilihnya begitu dan memang kita bukan gengnya Eropa, kita gengnya ke Amerika kiblatnya. Dari zaman kita merdeka juga kiblatnya ke sana. Kalau nggak Freeport nggak mungkin ada di sini. Nah, oleh karena itu diharapkan kalau ngutang ya ngutang sama IMF. Kalau beli produk persenjataan militer harus ke Amerika, ke Israel geng kan gitu. Nah, memang itulah desainnya gitu. Kalau kita juga ada utang ke Cina kan? Ada. Itu kan kubu yang beda lagi. Ya itu yang Mama Rika nggak suka kan karena itu. Oh, jadi kita ada utang sama siapa aja sih? Amerika, macam-macam, ada China, ada macam-macam. Di BRICS gitu. sendiri, di BRICS kan kita join untuk masalah dedolarisasinya sebenarnya, supaya memperkuat kita masuk di dalam mata uang BRICS itu supaya tidak ketergantungan kepada Amerika. Tetapi coba lu jadi Amerika misalnya. Oke, gua harus tuh ya lu jadi presiden, quote and quote ya, tanda kutip. Gua kasih blessing deh gitu misalnya. Terus habis itu gue main gila sama situ gitu. Gue bersekongkol ibaratnya nih, gue mau masuk di BRICS supaya gue tidak lagi menggunakan mata uang lu sakit hati nggak gitu? Ya kalau dari sisi sudut pandang pengusaha ya kayak kan dia sebenarnya loyal customer. Yes. Kalau misalnya pandangan kayak gitu ya. Kalau gue sebagai pengusaha produsennya, ini biasanya nih pembeli gue nih. Oke, lu pembeli gue, lu buka cabang misalnya kan, lagi buka. Oke lah, lu diangkat itu, gue juga kita ngasih. Restu kemudian hubungan sama kompetitor. Kan jatuhnya produsen ini loyal customer, lagi mau cari sumber baru kan. Gitu. Pasti ini jadi kecewa. Betul. Gitu. Berarti di sini jelas bahwa Indonesia tuh ada ketergantungan besar sama Amerika. Selalu. Dari kapan tuh? Dari dulu, dari zaman merdeka kan. Oh. Yang dulu kita merdeka harus menanggung hutangnya India Belanda, itu benar? Iya benar. Oh. Nah, jadi kan sekarang kalau kita bicara perjanjian di bawah meja seperti itu kan, kalau orang tanya buktinya mana ya, semua itu tidak harus ada hitam putih kan, ada hal-hal yang di luar kita punya level lah, akses kita itu udah, tapi kan kebaca polanya gitu loh. Nah, ini yang harus diperhatikan. Gara-gara itu semua jadi kita Saya percaya bahwa kondisi yang kali ini tuh klimaksnya adalah setelah Pak Purbaya menolak IMF itu adalah klimaks. Nah, setelah itu kalau kita lihat 98 yang dihantam sama mereka adalah bank kita tuh dianggap tidak liquid, tidak kompeten, akhirnya dipaksa tutup kan, likuidasi waktu itu ya. Sekarang dia tidak main di bank. MSCI diturunin untuk ngacak-ngacak Bursa Efek Indonesia. Saham-saham kita dibuang-buangin dari MSCI, hancur lebur. Semua market bullish, bro. Market kita doang dihantam. Alasannya apa? Bursa kita tidak transparan, free floatnya rendah. Ini market tidak benar dikuasai oleh para penggoreng-penggoreng saham.
Sama nggak sama dulu Bank Indonesia ini nggak liquid dan seterusnya. Oh, jadi sebenarnya para pakar ekonomi juga ngebaca dong mestinya gini. Jujur, Heeh. hanya sedikit yang lihat angle di Untold Story. Makanya waktu gua publish itu rame. Karena mereka kejebak di dalam situasi panas. Akhirnya mereka tidak bisa melihat secara objektif. Indonesia banyak kelemahan. Pemerintah sekarang juga harus banyak yang diperbaiki. Tetapi kita kan tidak bisa melihat semua sisi jelek. Sisi Ya. baiknya apa? Sampai kita diporak-porandakan dia juga mungkin karena keberaniannya Pak Prabowo terang-terangan belok ke BRICS. Jadi kalau kita ngikutin apa maunya Amerika, kita bakalan aman kok ekonomi. Enggak juga. Luar biasa di situ. Ngikut pun kalau Jadi ngikut salah, nggak ngikut salah. iya, ya itulah negara ketiga. Itulah negara yang nggak bisa memiliki kekuatan tapi punya banyak natural resources. Jadi nggak punya bargaining power. Nggak punya Padahal bargaining power. Bargaining powernya natural resources. kan? Iya. Tapi gimana caranya dibikin kacau balau? Kalau kita memang punya kemampuan, Heeh. tidak dijajah sama VOC selama 3,5 abad. Memang konspirasinya adalah VOC itu sudah membayar kan dikorupsi, Heeh. katanya begitu. Heeh. Tapi ya whatever itu yang terjadi, Jepang jajah kita, ya kan? Ya. Inggris juga ke sini, Portugis juga ke sini. Kenapa? Karena kita kaya, tapi kita nggak bisa manage. Heeh. Karena kita belum ada negaranya Belum dulu ada kan. negaranya Iya. kan, terpecah belah kan. Nah, jadi caranya simple yang dipakai oleh negara-negara barat adalah ayo kita pakai politik pecah belah lagi. Itulah kenapa saya selalu menghimbau doakan negara ini Heeh. jangan terus menghujat walaupun memang bagi sebagian orang layak dihujat, Heeh. tetapi polanya adalah untuk ngancurin Indonesia itu simple, apalagi zaman sosial media, dibikin isu hoax, Iya. isu kebencian, pecah seperti zaman Hindia Belanda dulu, gampang dimasukin. Jadi posisinya sekarang kita lagi nggak baik-baik aja, ditambah dengan kepanasan ini akan memperburuk keadaan. Akan memperburuk. Justru mestinya kita sama-sama berkolaborasi untuk mencari solusi bersama. Mestinya Yes, dan juga pemerintah tidak boleh tutup mata, tutup telinga. Heeh. Kenapa sampai panas? Padahal saya percaya bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang manusianya terbaik loh. Masyarakat yang pemaaf. Ya, Itu orang kita loh. iyalah. Sampai bisa menjadi apatis dan sangat murka itu karena kekecewaan yang bertumpuk tidak diobati. Itu tidak bisa ditutupi. Karena mungkin nggak mendapatkan kejelasan. Tidak adanya merasa ya, merasa bukan pasti, merasa tidak dapat keadilan. Ya. Merasa hukum itu tidak bisa menjaga rakyatnya sendiri. Ya. Merasa bahwa orang lain hidup enak, gua hidup makin susah walaupun ada yang malas juga gitu. Ya. Tetapi kan adanya kekacauan itu sudah terlihat jelas, tetapi pemerintah beberapa kali juga nampaknya ignorance. Lalu komunikasi yang diberikan ke masyarakat blunder misalnya. Ini kan menyebabkan orang Kayaknya itu sakit salah satu hati. yang utama. Yes, menurut gua salah satu yang utama adalah antar aparatur sipil negara pun kalau ngomong yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa, ini membuat luka hati masyarakat yang tidak diobati. Jadi kalau mau bikin negara ini survive, ya kita semua harus menjadi satu tim, harus mendengar dan harus memperbaiki. Sebenarnya itu. Ditambah lagi, ini juga himbauan saya. Tadi kan saya udah bicara fair nih, pemerintah harus dengar. Pakar-pakar politik, ekonom, profesor yang terhormat. Saya tahu Anda tidak setuju dengan negara ini. Saya tahu Anda tidak setuju dengan Menteri Keuangan ini. Tapi sebisa mungkin Anda memang pintar lah. Ya. Tapi jangan memberikan narasi, memberikan fear yang berlebihan. Misalnya, oh ekonomi kita pasti hancur. Oh ini nggak mampu mengurus negara. Rupiah kita pasti tembus sekian. Goalnya apa sih? Ya. Anda kan mau didengar pemerintah gitu kan. Mungkin mereka ini juga apatis sama pemerintah, sakit hati. Tapi kalau you terus memproduksi konten-konten yang pesimis, apa hasilnya? Motivasinya apa sih? Anda mau pemerintah berubah atau mau cari popularitas diri? Karena goalnya akan membuat mental masyarakat yang minim literasi ini makin brutal, makin pesimis, makin hancur. Jadi kalau negara itu loss bareng gitu ya. Iya. Terus siapa yang menang? Yang menang adalah orang yang mau ngerampok kita. Jadi di kondisi kayak gini mungkin nggak itu kita disusupin? Disusupin udah pasti. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sebagai contoh, saya tuh nggak tahu tentang film Pesta Babi itu. Nonton nggak lu? Pesta Babi denger sih. Tapi gue lihat link clipper-clippernya deh. Iya. Gue juga lihat clipper awalnya. Sampai akhirnya gue ngomong sama bini gue, yuk kita nonton. Gue spend 1,5 jam. Gue baru tidur jam 3:30 pagi karena gue nggak ada waktu. Tapi I have to watch this. Apa ini? Gue kaget. Wih, bajingan bener nih yang terjadi di sini. Brengsek bener pemerintah kita.
langsung emosi kan. Ya. Bini gue langsung marah. Kasian lo manusia ini. Ntar dulu ya, tahan marah lu, gue telepon teman-teman gue, pilot-pilot yang terbang di sana. Nggak kayak gitu bro sebenarnya bro. Yang dibongkar itu sebenarnya banyak yang rawa-rawa nggak kepake juga. Nah, akhirnya gue punya rencana, gue mau berangkat ke sana. Mau ditabayun ke sana aja deh. Gue mau view dengan mata kepala gue mau bikin vlog di situ. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan gue tanya teman-teman. Kan itu kan begitu filmnya dipublish. Ya. Orang-orang tokoh masyarakat yang ada di film itu termasuk ada uskup segala macam yang pendeta apa pastor atau apa itu kan komplain. Gue nggak kasih izin loh film ini aku dipublish seperti ini gitu. Nah ini apa yang terjadi kan? Apakah ini merupakan bentuk propaganda? Di tengah kebencian masyarakat, di tengah kepanasan keluar nih film, jebret. Ini film bikin kayak begitu nggak murah loh itu. Itu mahal loh film itu kayak gitu. Itu kalau misalnya lu mau ke sana juga, itu bukannya memang aman di sana? Iya. Dengan kondisi kayak gini kan ibaratnya ya pasti kan. Gue juga baru tahu ternyata OPM itu sebenarnya sedang mempertahankan lahan kalau dari film ini kan. Iya. Nah, dan dia kan nggak lihat itu lu orang orang ya, kita nggak bisa dengan mudah gitu kan, apalagi udah ada film tambah-tambah lah, mungkin gue ke tempat-tempat yang nggak sampai ke tempat situ lah, nanti kita sambil cari lah, tapi gue pingin mengetahui bener ini propaganda atau bukan, karena yang gue dengar sebelumnya juga bikin film yang seperti ini tentang yang di Jakarta itu juga sama, katanya berat sebelah, jadi yang di spot itu yang jeleknya, yang bagusnya nggak di spot. Sebenci-bencinya orang sama pemerintah, yang mereka harus tahu ini negaranya kita juga. Jadi kalau domestik itu akhirnya chaos, krisis kepercayaan, terjadilah yang namanya krisis politik. Mereka maunya turunin presidennya ganti. Emang lu pikir kalaupun misalnya nih secara hukum kan kalau Pak Prabowo turun yang ganti wapresnya dong. Wapresnya nanti juga akan didemo. Turunin wapresnya ganti Presiden Arie Untung. Akan didemo juga. Siapapun presidennya di Indonesia ini, kalau nggak dikasih waktu 20 tahun untuk benerin negara ini nggak akan beres. Berarti kalau dari obrolan kita sejauh ini, gua rasa komunikasi ini nggak terjalin baik. Tidak terjalin baik. Masyarakat deh. Ibaratnya kalau kita contoh ini teman-teman bisa aja salah pendapat saya. Misalnya mengganti presiden di tengah jalan, biayanya satu besar. Dua, belum tentu pilihan berikutnya kita sepakat. Pasti masing-masing punya pilihan. Iya. Itu kan kayak pemilu lagi. Sama. Pemilu lagi kan mahal juga kan. Iya. Ya, tapi ada baiknya yuk kita ngobrol aja rakyat sama presiden. Tapi pemerintah juga lebih lembut juga ngobrol sama masyarakatnya gitu loh maksudnya. Itu setuju. Maunya gimana sih begini, saya nggak seberapa presiden begini. Oh iya, oke bisa saya rubah gitu misalnya atau bisa perbaiki. Gitu. Tapi masyarakat tahu nggak? Saya ingin begini loh, begitu. Kan? Kayak kemarin ada yang mengkritik perjalanan presiden 1,5 tahun 50 negara gitu kan. Untuk 1,5 tahun udah banyak kan gitu. Tapi kan nggak terkomunikasi ke masyarakat ini ngapainnya. Betul. Nah, suuzon jadi kan? Suuzon. Nah, berarti kan di sini masalahnya di sisi komunikasinya juga kurang beres. Itu benar, makanya di meja ini, di cerita untung ini, kita bukan pembela pemerintah, kita juga bukan pembela masyarakat yang sampai gimana. Kita mau cari jalan tengah dan kata yang terbaik adalah tabayun. Dengan rendah hati kedua belah pihak itu berkomunikasi. Kenapa Raja Thailand Bhumibol itu dicintai? Itu yang harus kita pelajarin. Bhumibol Adundet ya. Nah, di video di bioskop itu selalu ada. Dia itu kan satu letting sama Pak Harto sebenarnya gitu ya. Nah, anaknya nggak disukain. Anaknya nggak disukain? Oh, dibenci. Ya dulu pas meninggal kan berkabung itu satu Thailand tuh kayak apa gitu ya. Apa pertanyaan kenapa sampai demikian? Apa yang sudah dilakukan sama beliau ke masyarakatnya? Anak yang sekarang tinggalnya aja nggak di Thailand bro, di Swiss tinggalnya. Oh gitu. Kagak pernah ngurus negara. Oh, apa karena Bhumibol itu udah berpuluhan tahun kali ini? Ya, ini masalah wisdom dan memang karakter daripada si raja ini kan. Gitu loh. Emang kebijakan itu kan nggak bisa menurun. Nggak bisa. Dari gen. Nggak bisa. Nah artinya kita bisa compare sebuah negara bisa mencintai pemimpinnya apabila pemimpinnya juga mencintai rakyat kan gitu. Saya tidak bilang presiden kita tidak mencintai rakyat, makanya gue kasih disclaimer dulu. Terjadinya paralelisme di konten Untold Story, gue ngelihat bahwa presiden sudah memikirkan kedaulatan negara. Tapi kan presiden itu bukan kerja sendiri kan, banyak juga pinggir-pinggirannya, ada partai politiknya. Wah ruwet kusut deh. Tapi marilah di era yang kita lagi ditekan kiri kanan atas bawah ini, kita ambil satu kesepakatan bahwa
kita selamatkan dulu. Kalau misalnya orang tanya ke gua, Pak Gema ini dalam kondisi seperti apa yang harus diselamatkan dulu? Apakah uangnya atau apa? No, percayakan dulu. Selamatkan dulu kepercayaan masyarakat pada pemerintah, itu dipulihkan dulu. Iya. Tapi jadi utus orang-orang yang mengkomunikasikan penetrasinya lebih bagus gitu. Saya salah satunya Tirta Untung, dan gua harap podcast lu ini bisa menjadi corong pemerintah untuk berkomunikasi dan lebih baik pada masyarakat. Jadi jangan melabel, oh ini penjilat pemerintah, oh ini booster pemerintah. Mari kita tinggalkan hate mindset seperti itu. Kita bongkar dulu di sini. Jadi kalau masyarakat ini sudah bisa merasa bahwa oh pemerintah gue berubah nih, mereka mau kok lebih soft, saya yakin gitu. Dan juga dari pemerintah, lu udah tahu nih kondisi lagi susah. Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang disalahartikan juga sama masyarakat, seperti pajak. Bokap gua itu adalah orang yang ada di perusahaan gitu, komisaris utamanya Astronaci gitu. Intelek, bokap gue gitu ya. Itu pun masih salah melihat, wah ini UMKM diganti, bisa hancur nih, misalnya kayak gitu. Tapi memang begitu kan beritanya. UMKM dapat pajak 22% kalau nggak salah tuh.